Berarti halaman 16 bare 26 itu. Gimana? Allah Ta'ala munazzahuna. Oh iya. Baris keempat dari bawah dalam kurung wallahu ta'ala munazzahun 'anil ittisafi bi sifatil hawadis ya. Keempat, halaman 16 baris keempat hitungan dari Ayub. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala ila anqala wallahu ta'ala munazzahun anit tisafi bi sifatil hawadis. Wa makna kaunihi ta'ala wahidan fi sifati annahu al-hal laisa hunaka ay fi ma wujida bil wuqu' wa fi ma yamkinu wujuduhu ahadun lahu sifatun tasabbaha sifatahu ta'ala. Walaysa li hadin qudratun ka qudratihi ta'ala muassaratun fil mumkinah. Wallahu ta'ala munazzahun, dan bermula Allah Ta'ala bersih daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Wa makna kaunihi ta'ala wahidan, dan makna keadaannya Allah Ta'ala itu esa. Fi sifati pada sifat sesungguhnya hal. Laisa huna, tidak adalah di sana fi maujida, pada sesuatu yang diperdapatkan bil wuku' dengan kejadian. Wa fima yamkinu wujuduhu, dan pada barang yang mungkin wujudnya. Ahadun itu ada yang satu, lahu sifatun, baginya ada sifat yang serupa dengan sifatnya Allah Ta'ala. Walaisa li hadin qudratun, maka tidak ada bagi wala iradatun ka iradatihi ta'ala, dan tidak ada sifat iradahnya Allah ka wala iradatun, dan tidak adalah iradah ka iradatihi ta'ala seperti iradahnya Allah Ta'ala. Ghaira mu'aradatin, yang tidak ada mu'aradah. Iradah pun mana? Artinya berkehendak, na rencana bahasanya. Yang berkenaan dengan iradah. Maka namanya iradah, bak katanya manusia na nama iradah. Karena katanya pun na berkehendak. Ba Allah na sifatnya iradah, tapi hakikat daripada iradah yang nama Allah dengan manusia nyo hana membaca yang sama. Menyagatanya berkehendak iradah sesuatu tenten na muaradah, bisa hasil muaradah. Contoh lihat rencana dan ajak udah kehanangan aja. Nya tenten na muaradah, artinya na sesuatu yang membatalkan niat dan rencana. Tapi Allah hana pernah lagi. Setiap iradah katakluk kepada yang mungkin, maka langsung jadi. Ya. Maka langsung takluk kudrah, maka langsung jadinya makhluk. Ya. Iradahnya Allah Ta'ala hana mu'aradah ila akhir sifati, begitu juga kepada sifat-sifat yang lain. Qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. Ini sifat-sifat ma'ani yang namanya mungkin bisa sama antara makhluk dengan Allah, tapi hakikatnya tidak ada sedikit pun yang sama. Ini yang perlu diyakini. Paham kan? Walaysa li ghairihi ta'ala ilmun muhitun bil asya', dan tidak ada bagi selainnya Allah Ta'ala itu punya ilmu yang meliputi dengan segala perkara. Karena ilmu kita terbatas. Katanya manusia na ilmu terbatas. Wala yuhitu bi ilmihi illa masya Allah. Artinya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Hanya ilmu yang diberikan oleh Allah yang sanggup
katanya tak miliki. Cuman menyata pegah nasrituh ilmu Allah hana truk 0,% yang diberi kepada makhluk, yang dimiliki oleh makhluk, maka dengan 0,% pun ilmu yang terus bak makhluknya pun bisa diketahui apa saja. Artinya sampai dia kepada orang yang alim. Ya. Tapi yang perlu dipegang, hakikat ilmu hanya sama dengan ilmu Allah, yang ilmu Allah muhaitun bil asya. Mandung oleh Allah walaupun di bawah tanah. Banyak katanya, maka menghalang ontang hanya ada boleh, adapun yang di bawah tanah pun hana ada boleh. Baik hana ada boleh katanya dengan secara hakikat, adapun dengan secara adat. Wala yadurru mujaradul muwafaqah fit tasmiyah, dan tidak mudarat semata-mata muwafaqah pada tasmiyah. Yang kali-kali bergabung, nama boleh sama tapi hakikat tidak ada yang sama. Wala yadurru, apakah ini salah satu jadi pertanyaan? Pu ejek ke mudarat, ejek ke masalah, karena iradah yang nabagdanya sama namanya dengan iradah Allah. Wala yadur, artinya tidak merupakan satu permasalahan dan tidak mudarat semata-mata muwafaqah fi tasmiyah pada menamakan yang sifat kita, yaitu sama namanya sama seperti sifat Allah. Kayakuna li ghairillahi ta'ala qudratun, seperti kita sebagai makhluk punya kudrah, kekuasaan, ya, sanggup untuk mengangkat sesuatu, untuk berjalan, sanggup untuk melakukan sesuatu, itu namanya punya kudrah, tapi hakikatnya tetap beda. Au iradatun, adapun punya iradah. Wa hadzal maqadir yusamma kamman munfasilan. Ini takdir dinamakan akan kam munfasil. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa melalui sifat wahidun, artinya sifat esa, ya, wahdaniyah, maka ternafi dua kam. Nah, yang pertama ternafi kam mutasil, yang kedua ternafi kam munfasil. Menya mutasil tidak ada dua pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Menya yang munfasil artinya kam munfasil, tidak ada sifat makhluk ataupun hawadis yang sama dengan sifatnya Allah. Itu secara kesimpulan, artinya sudah ternafi ataupun tidak ada dua kam yang dijelaskan kemarin. Walau lam yakun lahu ta'ala sifatani, dan jikalau tidak adalah baginya Allah Ta'ala dua sifat, ai au aksar, ataupun lebih daripada dua sifat, muttafiqatani fil ismi, muttafa artinya ittifaq, sama pada nama, fakat. Walau lam yakun lahu ta'ala sifatani, dan jikalau tidak adalah baginya Allah Ta'ala dua sifat ataupun lebih, ya, muttafiqatani fil ismi, yang sepakat keduanya pada nama, fakat. Wal makna hakikat, dan bermula makna hakikat fakat ka kudrataini, berarti tidak ada dua kudrah pada Allah. Wa iradatain, dan dua iradah. Nafidataini, yang tembus keduanya. Wa ilmaini, dan dua ilmu. Artinya muhitaini bil asya, yang meliputi dengan segala perkara. Bal lahu ta'ala kudratun wahidah, tetapi baginya Allah ada satu kudrah yang satu. Wa iradatun wahidah, dan iradah yang satu. Wa ilmun kadzalik, dan ilmu seperti demikian, artinya tidak ada dua, hanya satu. Wa hadzal maqadir yusamma kam munfasilan, dan ini takdir dinamakan dengan kam munfasil. Ini masih makna yang telah kita baca kemarin. Inda ba'dihim, namakan kalau sebahagian ulama mengatakan dengan kam munfasil. Li'anal kam muttasil la ya'ti fi sifat. Karena menyekam mutasil tidak datang pada sifat, adanya pada zat ataupun pada afal. Hatta yuhkamu alaihi biistihalah, sehingga kita sebutkan kepada kam mutasil mustahil adanya pada sifat. Kam mutasil berarti hanya pada sifat. Li'annal kamal mutasil ibaratun anil maqdir hasil minat ittisali syai'aini. Karena kam mutasil ibarat ataupun kata lain daripada muqaddar yang hasil daripada mesambung dua si. Faksara, maka terlebih banyak.
ataupun ke ilm makna ji ibarat daripada beberapa kudrah yang kaim bi ajza muttasilah. Karena menyekam mutasil sebenarnya mana? Tidak ada dua pada zat, pada sifat dan pada af'al. Sebahagian ulama mengatakan menyebab menyebab zat, sifat. Menyebab sifat hanai dua kam mutasil. Ba sifat hanai dua kam mutasil. Yang nai dua perakan bak sifat adalah kam munfasil. Artinya tidak ada dua kudrah ataupun tidak ada dua iradah ataupun dua ilmu. Yang maksud kesimpulan haji menang pilihan pegang. Ya, yang sesuai daripada pendapat ulama yang mengatakan. Karena secara alasan di mana kam mutasil ibarat daripada miqdar hasil bainat isalisah ini. Artinya mesambung dua buah syek. Ya, dalam ibarat perken secara hawadis yang dimaksudkan daripada kam mutasil sama lagi tak pegah mesambung dua buah syek, dua sesuatu. Falsara maka terlebih banyak anil miqdaril kaim bizi ajza mutasilah. Contoh mana menjadi pegah? Misalnya menyekam mutasil nyo terbentuknya sabuh HP. Nyo kan karena pada bawah bahagian yang mesambung. Artinya casing, mesin, segala macam yang mesambung dalam sehingga dinamakanlah HP. Ini namanya kam mutasil. Yang secara pemahaman daripada kam mutasil. Ya. Qabilatun lil qismah yang bisa menerima bagi pembahagian disifati dengan segala sifat yastahilu fihal itisal yang mustahil padanya oleh mesambung. Wa yusamma hadza kamma mutasilan inda ba'dil akhar. Menya sebagian ulama nyan cara lagi nyan pun geanggap nyan kam mutasil. Kama huwal masyhur sebagaimana pendapat masyhur. Lianna qiyami sifat min jinsil wahid bizat. Karena berdiri sifat min jinsil wahid daripada jenis satu dengan zat yang satu. Manzila tertarkib. Ya, lagi tersusun. Lagi habar apa menyata pegah sabuh barang tentena terbentuk daripada beberapa bahagian. Maka mesambung-sambung bahagiannya takkan ditanya dengan kam. Ada beberapa bahagian yang sambung-sambung sehingga jadi satu benda. Karena qiyam sifat min jinsi wahid bizat wa sifat idang ba'dzat yang kan bersatu. Artinya tidak bisa kita tidak bisa kita bedakan ataupun tidak bisa kita ceraikan antara zat dengan sifat. Maka berdiri sifat daripada jenis yang satu dengan zat yang satu mazilata tarkib. Fahina hidin, maka pada saat itu ju'ilal ilmaini masalan kaman muttasilan majaz. Maksudnya apakah? Dua buah ilmu. Bila tersusun dua ilmu, maka terjadilah kam mutasil. Tapi kan secara hakikat. Tapi namanya majazun. Dalam bahasa yang lain, berarti dia dinamakannya sebagai dua ilmu. Ataupun dinamakan kam mutasil. Tapi kan pegah hakikat, pegah haji secara majazi. Majazi pegah dalam bentuk bahasa yang tidak menjurus kepada maknanya. Yang maksud daripada majaz. Baca tu, wa makna kaunahi ta'ala wahidan. Makna keadaannya Allah Ta'ala itu satu fil af'ali pada af'al. Karena yang sudah kita bicarakan mengenai tentang esa Allah pada sifat, esa Allah pada zat. Hingga sabatu esanya Allah pada af'al, pada perbuatan. Kiban maksud Allah esa pada perbuatan. Makna keadaannya Allah esa pada segala perbuatan. Anna jami'al af'alillahu azza wa jalla falaysa li ahadin minal makhlukati fi'lun minal af'al. Maksud daripada Allah esa dengan perbuatan menunjuki bahawa kita sebagai makhluk tidak ada perbuatan. Kita sebagai makhluk tidak ada perbuatan. Yang yang tak pubut dia katanya ataupun yang hasil daripada perbuatan katanya yang adalah daripada perbuatan Allah. Menunjuki daripada Allah esa daripada
pada perbuatan, artinya kita sebagai makhluk ciptaannya Allah, berarti hana buat mandum buat Allah. Yang hana kita bicarakan tentang sebahagian kelompok ibu makna macam-macam. Artinya dari Jabariyah, Qadariyah, ya. Tapi secara pemahaman nilai bahwa makna esa Allah pada perbuatan, kita sebagai makhluk berarti tidak ada perbuatan. Cuman yang terbubut itanya naga nyankan perbuatan itanya, tapi perbuatan Allah. Artinya tidak memberi bekas perbuatan itanya. Makna satu ataupun esa pada segala perbuatan sekalian af'allahu azza wa jalla falaysa li ahadin minal makhluqati fi'lun minal af'ali. Maka katanya sebagai makhluk ataupun ciptanya Allah tidak ada perbuatan. Sa'un kanat af'al ikhtiyariyatan au itirariyatan. Bersamaan ada segala perbuatan manusia secara ikhtiyari ataupun secara itirariyah. Perbuatan yang memang diawali dengan kehendak, yang hana diawali dengan kehendak. Lagi urung melumpur. Dikejut balumpo gegero bahasa komenti. Nyana perkan nganggo sengaja hana ikhtiari. Menya urang ikhtiari lagi katanya teruyup memang sengaja ada. Maka dua-dua perbuatan yang terjadi baik secara itirariyah ataupun secara ikhtiariyah memang tak sengaja, nyoban dua hana sebut bak hamba tapi hanya semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma lahu li ahadin minal makhluqat fil fi'lil ikhtiyari mujarradul kasbi. Ya, kena beda. Nyono perkara pahami begat. Hanya saja bagi seseorang daripada makhluk. Getanyo sebagai makhluk fil fi'lil ikhtiyari ba'bud yang na ikhtiyari. Artinya yang bud yang na terencana. Nyan hanya mujarradul kasbi semata-mata usaha. Cuma getanyo na usaha tau. Terjadi buat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang katanya tak usaha yang gad, maka akan hasil buat yang gad, yang bro ya hasil bro. Karena katanya sebagai makhluk Allah yang bisa hanya berusaha, tidak bisa menjadikan perbuatan adapun mentaksirkan kepada perbuatan. Ya, alhamdulillah. Nah, paham kan? Ini bagian tauhid hanya karena kan panjang dah baca seolah-olah panjang tak masalah, padahal masalah hari. Masalah baca guys hanya menjelaskan tentang wahdaniyah, esanya Allah, maksudnya esa pada sifat, esa pada zat dan esa pada af'al. Perhatikan secara kesimpulan kalau kita baca malam berotha esa pada sifat artinya tidak ada sifat Allah dua. Tidak ada sifat Allah sama sifat makhluk sama dengan sifat Allah. Begitu juga esa pada zat tidak ada dua zat dan tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah. Esa pada af'al artinya kita sebagai makhluk tidak punya perbuatan. Semua adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna yang kita pahami tentang keesaannya Allah pada perbuatan artinya tidak ada padanya Allah tidak ada pada segala ciptaannya Allah perbuatan, semua hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagi urang jak, nyo tak pahami secara makhluk. Urang ge moto, gejak berjalan nya kipan. Nya secara tak pahami dia dah. Nyampu tanya urang jak, pu urang tanya urang dua. Ini jago betul. Katanya tadu atau Honda. Yang jak Honda. Katanya dia ada Honda. Katanya apa urang jak ke urang dua? Urang dua. Pandua betul. Urang dua sampai betul, urang jak betul. Karena pandua artinya hana berkenan nak cari. Artinya tidak ada perbuatan. Cuma dia katanya hanya berusaha udek Honda, ada Honda, berangkat Honda. Yang menanlah. Jadi sebenarnya katanya hanya semata-mata usaha. Menyebab perbuatan yang mandum adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Pembacaan sama dia. Coba Bu, bagian. Ini
Ya. Menyekam mutasil yang maksudnya hana dua buah sifat. Allah hana dua kudrah, Allah hana dua iradah, Allah hana dua ilmu. Yang menyekam mutasil. Ya. Menyekam munfasil hana sifatnya makhluk yang sama dengan Allah, dan tidak ada zatnya makhluk yang sama dengan zat Allah. Yang arti kam munfasil. Munfasil artinya berpisah. Berpisah berarti zat lain hana sama dengan zat Allah. Sifat hana sama dengan sifat Allah. Mutasil artinya bersambung. Maknaji hana dua kudrah, hana dua iradah, hana dua ilmu. Yang kenyang makna kam. Menyekam, bahasa katanya ada beberapa juzuk, ada pembahagian. Ya, ternafi terjadi beberapa juzuk ataupun beberapa bahagian. Maka ternafi pada keesaannya Allah, kam mutasil dan kam munfasil. Maka wata hanali kam, hanali makna beberapa. Berarti tetap maknaji besar. Satu tunggal punya bahasa dan. Elah. Nanti yang bertanya yang baca Nabi kadang orangnya berbeda yang. Jadi yang mengandung perbuatan Allah bukan tijakeun perbuatan manusia. Sebenarnya hakikat manusia hanabut. Yang katanya kan hanya tanisbah. Hanya tanisbah kepada perbuatan katanya. Seolah-olah yang katanya perbuat nak memberi bekas kepada hasil. Padahal sebenarnya kan hasil daripada buat katanya. Lagi contoh tak berapa katanya tajak ublang kampung. Macam-macam. Yang kaglih tanah nama sama. Yang hasil tanah yang kaglih pun sebenarnya muasirah bekas daripada buat katanya. Hana terpahami secara hakikat. Apa boleh pegang. Yang hanya katanya cuma berusaha jauh ulang gitu tanah, tapi mandumnya hasil daripada perbuatan Allah yang bak manusia. Tapi katanya hanya sebatas berusaha. Maka menyahana usaha katanya nyo hana memberi bekas kepada terjadinya perbuatan. Jadi makanya dia terpahami liranya. Menyahanta tim usaha bak mitapeng ataupun bak mita nafkah. Nafkah. Hana. Walaupun katanya tak maklumi. Nafkah dan rezeki karena katanya secara bahasa manusia. Tentukan karena usaha katanya. Ya, bicara dalam ilmu tauhid tetapkan. Karena bicara ilmu tauhid berarti bicara dengan tentang hakikat. Katanya mesti diyakini hasil katanya usahanya nyu adalah mandum daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberi bekas kepada perbuatan katanya yang berbuat. Ya, jadi menyebarakan awak Jabariyah Jabariyah dianggap bahwanya buat dan perbuatan dua-duanya adalah daripada Allah. Maka manusia tidak ada makna berusaha dan tidak ada makna perbuatan. Yang menyawak Jabariyah. Qadariyah yang dipegang mandum manusia, bahkan dari Allah. Jadi kekuatan manusia bisa berbuat apa saja, kemudian pergerakan manusia pun bisa berencana apa saja. Dan bisa berusaha apa saja. Yang menurut Qadariyah. Tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah sifat. Yang bisalah. Maka getanya akan bahagian daripada Qadariyah dan juga bukan daripada Jabariyah. Pusit getanya baina wa baina, artinya di antara Jabariyah dengan Qadariyah. Getanya secara hakikat jid yakini dan wajib yakini hana buat, tapi secara usaha getanya tetap sebagai manusia. Ya.
Menye ulama hana gepegah urangnya daripada ahli kafir hana. Ha? Hana gepegah urangnya daripada ahli kafir kecuali hanya gepegahnya salah satu daripada pemahaman bid'ah. Bid'ah dalam tauhid. Artinya hana sesuai dengan dengan keyakinan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tauhid. Banyak takum urangnya kalau kafir. Itu sebenarnya masih yang menyebut Allah, yang tidak menyebut Allah pasti bukan yang manusia karena saya yang dia mana. Karena bahasa kita nyoto. Maka orang yang hana mengerti tauhid ente mandum menganggap bahwa yang dipubuhnya adalah hasil daripada buati. Yang menyuruh hana mumfum tentang ilmu tauhid. Ijak barang ya kau pakai, rubah pakai, nya dianggap karena kekuatan ji. Ya, sanggup ibrubah pakai bau berea. Ya. Padahal menyebutnya kata berbicara masalah tauhid, tapi haji cik ini ada bicara tauhid. Karena bangai gom tu, dengan katanya ada haba tauhid tapi bangai gom. Apa itu muno pegah haba secara hakikat, katanya sesama manusia ataupun sesama makhluk, hana geyu. Katanya tetap orang yang syariat ibaratnya. Oh sakit, ngobat. Bahkan karena adanya orang syariat. Karena ganjurkan orang sakit untuk ngobat. Walaupun secara tauhid, nyata pahami secara tauhid, secara hakikat mungkin adanya ada ngobat mati tauhid. Hanya ada sikap benar, ada sikap secara syar'i ataupun secara syariat orang sakit yang harus ngobat. Makanya banyak katanya tak pupuk sesuatu tegedi misalnya dalam bahasa ada pegah yang kan karena nadro apa mihan nadro kepada nalih yang menana nyan hana masalah artinya hanjik kemurtad karena katanya berbicara secara peraturan syariat artinya katanya sebagai ulum syariat tak pegah apa mungkin lebih secara yang tak pahami lidahnya karena menjadi pegah apa ika udah hana mamanya orang sampai ahli-ahli tauhid kenyang. Ada masalah pegah haba tok langit je bagian tauhid karena mufhum sama-sama mengerti. Kenyang. Ya. Ya. Yang untuk memahami yang salah satu daripada ilmu. Adanya mungkin selanjutnya perlu untuk dah jelaskan. Kan hanya tak tempatkan untuk canda, tapi nya adalah merupakan satu ilmu. Ya, mungkin bahasa lainnya hanya ke masalah, artinya ada dosa. Hanya katanya untuk tapubi pemahaman kepada orang yang katanya bicarakan. Adapun lawan bicara katanya untuk mengerti tentang masalah tauhid. Walaupun tak pegah secara mayang-mayang, tapi tujuannya ke. Jangan lagi orang penceramah. Penceramah kadang-kadang gepegah yang serius, adapun gepegah hukum, kadang-kadang ikem le urang. Padahal anak lucu. Ikatnya gepegah hukum, cuma cara gepegah mau becut, urang kada kem. Jadi yang tinggal le urang kan hukum, yang tinggal bak kemnya. Kalimat kem. Adapun orang. Hanya cara pegah kan. Kalau yang macam ingin bertanya di luar apa? Anak masalah, anak mesti masalahnya kadang nama masalah lain silakan. Main dari mana? Hanya aja lah apa? Macam lo komen apa? Mesti tapi ya. Pertanyaan Moha. Ya. Masalah rujuki ya, simpan dapat tu dunwo ba nikah kata tu kata nikah tu. Raja tuki ilan nikahi. Ini kalimat yang disebutkan kan. Ulur rujuk engkau hai rinang lun ilan nikahi ke dalam nikah lun.
Tipu awak. Puah lah nikah lah. Kan kalau bukan mana? Hanya mereka bertanya orang tua. Berarti aku wajib menikah ni aku tengok orang menikah. Jih tak orang nikah tanya. Jih yang tak puas dalam nikah tanya. Beda kun menikah. Kata Hantar karena yang pun nikah sebenarnya